Oke, jadi saya mulai saja. Selamat malam semuanya. Saya on air dari Palembang, ya, Novotel Palembang, 24 Februari, hari Kamis 2021. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah Zoom meeting dadakan, ya. Namun kita akan tetap semangat, kita akan tetap membahas, ya. Mari kita juga santai membahas yang namanya VD. Oke. Yang masuk semuanya saya akan mute, ya. Saya akan mute. Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Yang penting saya ngomong saja. Oke. Di VD Lovers di seluruh Indonesia. Nah, di sini halaman pertama kita bisa melihat sebuah peta Indonesia. Nah, di mana kenapa saya munculkan peta Indonesia? Karena kita semua adalah warga negara Indonesia dan kita bisa melihat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar, betul? Negara yang sangat besar dengan kekayaan alamnya, dengan berbagai budaya di seluruh Indonesia, ya, dan berbagai suku bangsa dan juga kekayaan daripada UMKM kita. Dan satu hal yang harus kita akui bahwa di Indonesia satu hal yang ketinggalan yaitu di dunia digital, ya, atau dunia teknologi. Nah, disinilah VD hadir untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia, dan VD juga mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita membesarkan yang namanya startup VD ini, ya. Oke, saya lanjut, ya. Di mana VD ini adalah sebuah startup teknologi untuk dunia periklanan, ya. VD adalah sebuah startup teknologi untuk dunia periklanan, di mana kalau kita bicara tentang startup, ya, startup ini sama seperti Gojek, sama seperti OVO, sama seperti Alibaba, Facebook, WeChat, WhatsApp, ya kan. Ketika sebuah startup besar, maka yang mempunyai startup dia akan uangnya tidak berseri, artinya minimal dia jadi orang terkaya di negaranya sendiri. Nah, satu hal yang harus kita ketahui bahwa ketika sebuah startup besar, maka dia membutuhkan komunitas yang besar. Dan semua startup yang besar, kita adalah bagian daripada startup tersebut, namun kita tidak pernah ikut merasakan hasilnya, ya. Kita tidak pernah ikut merasakan hasilnya daripada startup yang telah berhasil. Dan di sini VD mengajak Bapak Ibu sekalian yang sekarang lagi dengar VD, ya, lagi dengar sharingnya VD, semuanya kita mari sama-sama membesarkan VD ini, dan apabila VD ini kalau berhasil, saya yakin semua yang ikut mendengarkan dan ikut membesarkan VD ini akan menjadi kaya raya, ya, akan kaya raya. Nah, di mana dibuktikan sekarang VD baru mempunyai kemampuan member sekitar lebih kurang 50.000 saja. Namun di sini sudah tercipta banyak sekali teman-teman kita yang mempunyai penghasilan luar biasa. Salah satunya adalah seorang teman kita bekerja di perusahaan Astra, artinya dia sebagai salesman mobil, dengan gaji sebulan adalah 3,5 juta per bulan. Namun setelah beliau bergabung dengan VD, hari ini mempunyai penghasilan dari VD adalah 25 juta per hari. Wow, ya, ini adalah sebuah angka yang sangat luar biasa, 25 juta rupiah per hari. Nah, dan sekarang komunitas kita baru 50. Coba kalau komunitas kita sudah 500.000 atau 1 juta, ya kan? Bahkan seperti OVO sekarang komunitasnya adalah 100 juta. Gimana kalau misalkan sudah seperti itu? Saya yakin walaupun di sini ada 123 orang,
saya yakin 123 orang ini semuanya akan kaya raya. Amin ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita pelajari dulu kira-kira apa VD itu. Di mana VD ada... Oke. Ya. Oke, kita kembali lagi. Apakah VD itu? Di mana VD ini adalah sebuah perusahaan berteknologi tinggi atau kita sebut dengan high-tech teknologi, di mana VD selalu mengembangkan media model baru ya, media model baru, dan VD mulai berdiri pada tahun 2017 mulai dari Singapura. Nah, sekarang memiliki 7 kantor, diantaranya New York, San Francisco, Shenzhen, Shanghai, Singapura, Batam, dan Bali. Nah, di Indonesia kita kebagian 2 kantor. Kantor pertama di Batam. Nah, kantor pertama di Batam adalah kantor IT. Karena kantor IT perusahaan tidak mau diganggu sehingga kantor IT kita tidak pernah men-share alamatnya. Dan yang kedua, kantor operasional kita ada di Bali, di mana di Jalan Mahendra Data nomor 86D Denpasar, Bali. Nah, Anda boleh datang kapanpun ya di kantor kita di Bali. Dan mohon doa restu semuanya juga. Kita untuk tahun ini akan buka 1 kantor lagi, diantaranya adalah Jakarta, Medan, ataupun Surabaya ya. Mohon doanya semuanya biar semuanya bisa terwujud dengan baik. Oke. Penggagas daripada VD ini ada 2 orang anak muda, yaitu pertama adalah Mr. Patrick Colangelo, di mana Mr. Patrick Colangelo adalah kewarganegaraan Kanada. Beliau lulusan daripada Harvard University tahun 2014. Nah, beliau juga sebagai kepala pemimpin daripada para pebisnis di Harvard. Dan beliau bertanggung jawab di bagian teknis di Amerika. Itu adalah Mr. Patrick Colangelo sebagai kewarganegaraan Kanada dan sekarang menetap di Amerika. Dan yang kedua adalah Mr. Matthew Lim. Ya, Matthew Lim adalah kewarganegaraan Singapura. Beliau lulusan daripada Beliau lulusan daripada National University of Singapore Business School dan beliau menerima gelar kehormatan kelas 1 di bidang keuangan. Nah, selepas kuliah, beliau sempat masuk ke sebuah perbankan namanya Credit Suisse dan selama 3 tahun beliau sempat meng-IPO-kan 8 perusahaan. Ya, artinya ini bukan orang biasa ya. Beliau mempunyai otak sangat encer sekali. Nah, disinilah beliau mempunyai banyak koneksi dan beliau sekarang bertanggung jawab untuk pengembangan market di seluruh wilayah Asia ya. Nah, dengan kolaborasi mereka berdua, sekarang mereka meluncurkan yang namanya sebuah program media iklan model baru digabungkan dengan blockchain dan ini adalah pertama di dunia. Oke. Nah, kita lihat ini adalah sebuah media digital, salah satu media digital internasional, yaitu CNN, di mana CNN memberitakan sebuah berita, ya, yaitu VD merupakan satu-satunya proyek blockchain di dunia, ya, artinya satu-satunya berarti belum pernah ada, satu-satunya blockchain di dunia yang telah mampu meyakinkan bisnis tradisional untuk mengadopsi teknologinya, ya, jadi satu-satunya bisnis tradisional untuk mengadopsi teknologinya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ini memang sebuah teknologi yang belum pernah ada. Dan selama saya keliling di seluruh Indonesia juga saya sering menanyakan pertanyaan ini, apakah di ruangan ini ada orang IT, orang programmer atau semacamnya yang pernah menciptakan teknologi seperti VD? Ternyata memang belum pernah ada. Oke. Nah, inilah teknologi yang dipersembahkan oleh VD. Jadi VD menemukan sebuah teknologi namanya SDK atau Software Development Kit, di mana Software Development Kit ini sudah dipatenkan oleh VD. Nah,
Software Development Kit ini salah satu bagiannya adalah namanya invisible layer atau satu lapisan tak kasat mata namun bisa disentuh dengan teknologi. Nah, lapisan ini dia mampu menanamkan iklan video ke dalam teks ya. Cara kerjanya adalah dengan cara dia memblok teksnya. Setelah dia memblok teksnya, dia bisa menyelipkan video ke dalam teks tersebut. Oke. Nah, dengan teknologi ini dia bisa menyelesaikan beberapa permasalahan di dunia periklanan. Ya, pertama, misalkan ketika kita berbicara tentang dunia iklan, maka hal yang paling mahal adalah space ya atau ruang. Nah, misalkan kita ambil contoh kita telah iklan satu halaman dan di sini kita ingin menambahkan sebuah video, tentu saja di sini kita harus menambahkan ruang. Namun dengan teknologi VD kita nggak perlu nambah ruang, kita cukup blok teksnya diblok dan di sini kita selipkan video ke dalam teks tersebut. Artinya kita tidak perlu menambah yang namanya biaya. Artinya tidak perlu nama space. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua adalah ketika kita beriklan, mungkin banyak orang berpikir bahwa ketika kita beriklan, maka kita ingin menyebarkan apa yang kita iklankan ke semua orang. Namun teknologi ini berbeda, dia bisa menyampaikan apa yang kita iklankan. Oke. Nah, jadi di sini contohnya misalkan saya ingin mengiklankan, oke saya ambil satu contoh, ini adalah sebuah masker. Nah saya ingin iklankan masker ini ke 1.000 orang. Kalau teknologi sebelumnya dia akan tampil ke 1.000 orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan masker. Yang penting semua orang tahu. Tapi dengan teknologi VD dia lebih spesifik, artinya ketika saya ingin mengiklankan sebuah masker, maka dia akan sampaikan masker ini kepada orang-orang yang membutuhkan masker. Misalkan saya ingin iklankan ke 1.000 orang, maka dia akan sampai ke 1.000 orang yang membutuhkan masker tersebut. Artinya dia bisa lebih tepat sasaran. Oke? Karena dua teknologi ini, VD dipercaya oleh perusahaan-perusahaan branded. Nah, seperti gambar berikutnya, ya halaman berikut ini, ada informasi atau iklan dari iPhone 11 dengan Bentley. Ya, iPhone 11 kita tahu ini perusahaan Apple. Nah, di sini kita lihat contoh iklannya. Ketika dia iklan iPhone 11 dan di sini ada warna pink, kita pencet dia akan keluar video yang berhubungan dengan iPhone 11. Artinya, ketika kita sedang membaca Oke, nah di sini iklannya maksudnya seperti ini. Artinya ketika kita sedang membaca informasi dari smartphone kita, baik baca berita atau nonton, biasanya ada iklan pop-up. Nah, ketika iklan pop-up muncul, seringkali kita klik skip atau lewatkan saja. Karena apa? Karena pertama kesannya mengganggu, dan yang kedua tidak sesuai dengan apa yang kita baca ya, karena itu kita sering skip. Tapi kalau misalkan di teknologi VD, ketika kita sedang membaca tentang iPhone 11, maka iklan yang muncul adalah iklan yang berhubungan dengan iPhone 11. Artinya iklannya pasti kita baca. Nah, inilah kelebihan daripada teknologi VD. Dan satu lagi adalah ketika kita sedang membaca berita atau ketika kita sedang membaca berita dan kita klik sesuatu yang ada video, biasanya dia akan lari ke yang namanya YouTube.
Nah, ketika dia lari ke YouTube, maka bagi orang yang ngerti dia bisa kembali lagi. Tapi kalau bagi yang tidak mengerti, maka dia tidak akan pernah balik lagi, ya, karena tidak paham. Tapi di teknologi video, ketika dia habis play, dia akan kembali ke halaman yang sedang dia baca. Artinya, dia membuat para pembaca tetap fokus kepada apa yang mereka baca. Nah, selain dua perusahaan yang menggunakan teknologi video, kita bisa lihat lagi seperti ini, ya. Ada Gucci, ada Hilton, ada Louis Vuitton, ada SK2 dan BMW. Di mana ini adalah semua perusahaan-perusahaan branded yang telah menggunakan teknologi video. Oke, selain dia meluncurkan yang namanya teknologi iklan model baru, Vidi juga meluncurkan sebuah token namanya token Vidi Coin, ya, memunculkan sebuah token namanya token Vidi Coin. Dan token Vidi Coin, ketika kita bicara tentang token Vidi Coin, maka ini berhubungan dengan yang namanya blockchain, ya. Kalau biasanya banyak orang ketika kita tanya blockchain itu apa, banyak orang tidak paham. Tapi saya yakin malam ini banyak orang paham, ya. Kalau bicara blockchain, mungkin kita ketika kita bicara tentang Bitcoin, mungkin lebih banyak yang tahu. Nah, di dalam dunia blockchain, ketika dia menciptakan sebuah token atau koin, maka pertama kali diciptakan itu sama dengan koin yang diciptakan itu nilainya adalah non-rupiah. Para pakar blockchain mengatakan bahwa ketika sebuah token diciptakan, maka sama dengan selembar daun kering yang tidak ada artinya, ya, artinya tidak bernilai, tidak bervalue. Dan untuk menciptakan 10 miliar token ini, sekarang kita hanya butuh 15 juta rupiah saja. Nah, 15 juta rupiah kita sudah bisa menciptakan 10 miliar, bahkan 100 miliar, bahkan 1 triliun koin pun bisa kita ciptakan. Artinya ketika kita permintaan untuk menciptakan koin ini, kita tinggal ketik aja berapa koin yang kita mau. Namun, bukan seberapa besar atau seberapa banyak koin yang akan kita ciptakan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caranya membuat 10 miliar koin ini menjadi bernilai. Itu lebih penting daripada seberapa banyak koin yang diciptakan. Nah, pada hari ini, kalau bagi teman-teman yang ada buka Indodax, sekarang harga Vidi Coin adalah 20 rupiah per satu koin. Artinya, kalau 10 miliar ini kita kalikan 20 rupiah, maka 10 miliar koin tadi yang tadinya nilainya 0 rupiah sekarang menjadi 200 miliar. Nah, itulah kecanggihan daripada sebuah teknologi di mana kita bisa menciptakan uang sendiri, ya. Dengan modal 15 juta dia bisa menciptakan 200 miliar. Oke? Nah, bagaimana Vidi menciptakan harga koinnya menjadi 20 rupiah per satu koin? Caranya adalah pertama kita lihat di sini, hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja Vidi Coin telah terdaftar di lebih daripada 20 exchanger di seluruh dunia secara resmi. Artinya ketika Anda memiliki token Vidi Coin, maka Anda bisa ditransaksikan Vidi Coin Anda di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, ya. Nah, kalau di Indonesia kita menggunakan salah satu exchange terbesar yaitu Indodax yang sudah diresmikan oleh Bapepti, ya. Jadi kita Indodax ini Vidi Coin diperingkan dengan yang namanya rupiah. Oke, jadi ini adalah cara pertama supaya koin bisa bernilai. Dan cara kedua, seperti yang tadi kita lihat di halaman sebelumnya, di mana token teknologi Vidi Coin dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan branded seperti Patek Philippe, Nike, ada Louis Vuitton, ada BMW, ada Bentley, Huawei, Samsung, Rolex, ya, Gucci, dan masih banyak perusahaan-perusahaan branded lainnya.
Nah, jadi di sini Vidi mengatakan bahwa setiap pengiklan yang menggunakan teknologi Vidi dan bayar menggunakan Vidi Coin, maka akan mendapatkan diskon 20%, ya, akan mendapatkan diskon 20%. Artinya, misalkan saya ambil contoh BMW, ya, saya ambil salah satu merek BMW. Misalkan BMW mempunyai anggaran iklan senilai 10 miliar, maka kalau dia bayar menggunakan Vidi Coin, maka dia cukup bayar senilai 8 miliar saja. Nah, 8 miliar dalam bentuk Vidi Coin, mereka harus belinya di mana? Harus belinya di market atau exchanger yang telah diluncurkan tadi, ya. Mereka sehingga ketika mereka mencari koin di market, maka ini akan menimbulkan sebuah kebutuhan koin, ya, menimbulkan kebutuhan koin di market. Artinya menimbulkan sebuah demand atau permintaan sehingga koin Vidi akan naik harga, akan menjadi bernilai. Nah, karena itu hari ini Vidi Coin bisa menjadi Rp20 per satu koinnya. Oke. Nah, dengan dua cara ini koin bisa meningkat, oke? Dan berikutnya Vidi juga sudah didukung, ya, oleh media-media besar di seluruh dunia. Seperti di sini kita bisa lihat ada CNN, ada Elle, ada Bazaar, ada CNBC, ada Prestige, ada Esquire, ada Harsh Media, ada National Geographic, ada Bureau dan lain-lain, ya. Dan di Indonesia kita juga didukung oleh media-media besar seperti Okezone, ada Liputan 6, Detik.com, Kompas, Tribun, ada Sindo, Bola Sport, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa teknologi Vidi ini memang sangat efektif sekali untuk teknologi iklan masa depan sehingga dia didukung oleh media-media besar, ya. Dan ini adalah shareholder, ya. Ini adalah shareholder. Artinya pemegang saham daripada perusahaan Vidi. Pertama di sini ada GVR Music. GVR Music ini adalah musik production house daripada Taiwan. Dan yang kedua MNC Group. Saya yakin MNC Group ini semua yang di ruangan Zoom meeting ini pasti tahu, ya, pemiliknya adalah Haritanu Sudibyo. Nah, jadi MNC Group adalah salah satu pemegang saham kita. Memang MNC Group ini adalah salah satu nilai jual kita, ya. Dan berikut juga ada OneBot Capital, ada Osim. Osim ini adalah sebuah perusahaan yang menjual kursi pijat. Biasa kalau kita ke mall-mall biasa ada. Terus Penbusi Capital dan Transfer Fund ini adalah sebuah perusahaan teknologi blockchain juga. Dan juga ada Fitri Group, ini operator barang-barang mewah dari Singapura. Dan Qtom adalah sebuah platform kontra pintar. Nah, saya yakin sekali bahwa 8 perusahaan ini sebelum mereka jadi pemegang saham, pasti mereka cari tahu dulu kira-kira siapakah Vidi ini, ya. Pemiliknya, latar belakangnya, teknologi yang dipergunakannya, dan juga visi misinya terutama legalitasnya, ya. Kalau nggak ada semua, saya yakin nggak ada perusahaan yang mau jadi investornya. Nah, karena semua orang atau semua baik perusahaan kecil maupun besar, mereka juga pengen uang yang diinvestasikan berkembang. Oke. Dan berikut ini adalah konsultan project. Nah, di mana konsultan project ini, Vidi juga memilih perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman secara sudah puluhan tahun, ya. Di sini ada beberapa perusahaan yang familiar dengan Indonesia seperti P&G, Pepsi, dan Coca-Cola. Nah, selain itu ada Meredith, ada WPP, perusahaan kreasi, UBS adalah bank investasi dari Singapura, Condé Nast perusahaan digital, GIC perusahaan keuangan, Esquire adalah media digital, dan Temasek adalah sebuah holding company dari pemerintahan Singapura. Dan ini adalah sebuah video pendek yang menggambarkan, yang membuktikan bahwa Vidi bekerja sama dengan MNC, Harsh Media, dan Indodax, ya, di mana kita tidak boleh sembarangan mencatut nama perusahaan, ya, atau nama seseorang. Karena misalkan contoh saya bilang MNC adalah investor daripada Vidi, kalau kenyataannya tidak benar, maka kita akan dituntut oleh MNC. Walaupun perusahaan Vidi besar, kalau dituntut oleh perusahaan sekelas MNC pasti
mati juga kita, ya kan? Jadi kita tidak berani sembarangan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa VD bekerja sama dengan MNC, Harsh Media, dan Indodax. Mari kita saksikan bersama-sama. Break dulu. Ladies and gentlemen, welcome to new National Media Technology Blockchain Blockband。欢迎大家出席全新媒体广告技术区块链推荐礼。Your biggest round of applause as we announce the arrival of our VIP. Mr. Oliver Burlot. Mr. Vicky Irawan, co-founder and CEO VD Asia, Mr. Matthew Lim. Ini adalah Matthew Lim, ya, co-founder dan CEO daripada VD Asia. MNC Vision, A-Vision that we acquired at the MNC Play, we already have like 1.6 subscribers all around the world. What is more important is we look at how we are working with VD. We are working with VD. Ini adalah Oliver Burlot, CEO daripada VD Asia. VD apa sih? CEO daripada Harsh Media. Ini Oscar Darmawan, pemilik daripada Indodax. Announcing the official collaboration between VD with MNC Group, Harsh Media, as well as Indodax. A big round of applause. Oke, nah itu adalah video yang membuktikan bahwa VD bekerja sama dengan MNC Group, Harsh Media, dan Indodax, ya. Nah, di sini yang hadir 4 tokoh, yaitu pertama Mr. Matthew Lim, di mana adalah CEO daripada VD Asia. Dan yang kedua adalah Oliver Burlot. Ini Oliver Burlot adalah CEO daripada Harsh Media, di mana Harsh Media adalah salah satu media terbesar di Singapura. Dan Vicky Irawan adalah Vice President daripada MNC Group, ya. Dan yang terakhir adalah Oscar Darmawan, pemilik daripada Indodax. Oke, berikutnya kita lihat ini adalah legalitas perusahaan, ya, PT Richen Digital Indonesia. Nah, di sini ada NPWP, ada Kominfo, ada nomor izin berusaha atau NIB, ada TDP, ada juga izin operasional dan izin PT, ya. Dan satu hal lagi yang perlu Anda tahu adalah ini ada sebuah website umum. Website umum ini adalah Sengle.io, di mana Sengle.io ini adalah sebuah website yang mengakomodir semua koin di seluruh dunia. Artinya Anda apabila ingin mengetahui koinnya dengan company profile-nya seperti apa, Anda bisa masuk ke Sengle.io, Anda ketik VD, maka di situ akan keluar semua, ya, company profile daripada koin tersebut. Oke, itu adalah company profile. Coba saya ringkaskan sedikit, yaitu pertama, VD adalah sebuah perusahaan startup yang mempunyai teknologi periklanan, dan teknologi periklanan daripada VD sudah dipergunakan atau dipercaya oleh perusahaan-perusahaan branded. Dan kita juga didukung oleh media-media besar, baik internasional maupun nasional. Dan kita juga mempunyai investor-investor perusahaan besar.
Dan token Vidicoin kita sudah terlisting di lebih daripada 20 exchanger di seluruh dunia. Nah, oke. Nah, itu adalah ringkasan daripada company profile daripada Vidi. Dan ini adalah bagian kita bisa mendapatkan hasil ya. Artinya Vidi juga meluncurkan sebuah konsep dagang era digital ya. Konsep dagang era digital ini boleh kita artinya sekarang zaman sudah berubah, maka kita juga harus berubah. Dulu kita berdagang konvensional, sekarang kita harus mulai berdagang di era digital. Karena berdagang di era digital ini jauh lebih menguntungkan ya. Nanti saya akan buktikan bahwa berdagang di era digital jauh lebih membuktikan. Jauh lebih menyenangkan ya. Terus dari awal saya juga membicara bahwa Vidi ini adalah sebuah startup, di mana sebuah startup dia mau besar, dia membutuhkan yang namanya komunitas besar. Kalau komunitas tidak besar, maka startup tidak akan besar. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalkan contoh OVO. OVO mempunyai komunitas lebih kurang sekarang ada 100 juta komunitas. Nah, bagaimana caranya OVO memberikan atau menggait komunitas sekian banyak? Caranya sebenarnya sangat simpel sekali. Caranya seperti ini. OVO memberikan cashback dan diskon ya, baik cashback ataupun diskon sehingga banyak pelanggan yang mau menggunakan aplikasi daripada OVO ya. Dan terakhir ini ada satu perusahaan lagi hot adalah Shopee ya, belanja Rp1. Nah, Vidi juga membutuhkan yang namanya komunitas. Maka untuk itu Vidi juga memberikan diskon ya, melakukan hal yang sama, namun Vidi memberikan diskon dan dia memberikan diskon dengan menggunakan token Vidicoin. Oke. Kita lihat berikutnya. Oke, ini adalah sebuah perbandingan ya, perbandingan antara berdagang di era konvensional dengan berdagang di era digital ya. Kalau suatu zaman sudah berubah, maka kita harus ikut berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan punah ya. Contohnya salah satu adalah kalau kita lihat sebuah perusahaan teknologi yang boleh katakan di zamannya adalah sebuah perusahaan teknologi terbesar. Mungkin Anda tahu namanya Nokia, ya kan? Nokia kalau kita bilang tidak kurang besar apa ya, Nokia adalah sebuah perusahaan teknologi yang sangat besar. Namun karena dia tidak mau ikutin perkembangan zaman, dia punah ya. Nah, sekarang tinggal kita, kalau kita tidak mau ikutin perkembangan zaman, kita juga akan punah juga. Nah, seperti contoh di halaman ini ada berdagang di era konvensional dan berdagang di era digital. Bukan kita harus tinggalkan, kita boleh beralih ya, beralih ke perdagangan era digital. Di sini apa bedanya perdagangan konvensional dengan digital? Ya, bedanya adalah pertama kalau konvensional dia produknya berfisik dan yang digital produknya tidak memiliki fisiknya. Dan salah satu hal yang ketika kita di era konvensional, kita mengajak orang untuk berdagang biasanya agak sulit. Karena apa? Karena tingkat lakunya produk itu biasanya belum tentu laku. Artinya ketika kita menjual atau berdagang sesuatu, kita perlu mencari konsumen ya. Dan ketika kita berpikir apa yang kita dagang pasti menurut kita pasti laku, tapi kenyataan yang terjadi adalah belum tentu laku ya. Kalau namanya belum tentu laku berarti belum tentu untung. Nah, kalau di era digital ini adalah sebuah kalimat yang paling indah adalah barang yang akan kita jual itu pasti laku. Ya, pasti laku artinya pasti untung. Ya, pasti laku artinya pasti untung. Nah, halaman berikutnya saya akan buktikan bahwa ketika kita berdagang di era digital, maka produk yang kita jual pasti laku. Oke, ini adalah contoh ya pasar tradisional dengan pasar digital. Kalau kita melihat sayur mayur yang tampil di halaman ini adalah sayur mayur yang sangat segar sekali dan dibutuhkan setiap hari. Namun walaupun dibutuhkan setiap hari, kenyataannya belum tentu
habis dijual ya, pasti ada sisa-sisa sedikit yang mungkin sudah tidak segar, orang tidak mau. Artinya tetap ada kesempatan untuk membeli. Ya. Tapi kalau di era digital, di sini kita bisa melihat di sini ada dua market ya, market jual dan market beli. Kalau kita berdagang di era digital, bahkan kita tidak perlu yang namanya mencari konsumen ya. Kalau kita berdagang di era konvensional, kita pasti harus mencari konsumen, mencari pelanggan, menunggu pelanggan datang untuk beli produk kita. Tapi di era digital, kita tidak perlu mencari customer sekalipun, karena barang yang akan kita jual itu sudah pasti laku karena pelanggannya sudah antri ya. Kita di sini bisa contoh lihat yang mau beli produk kita itu lebih kurang 3 miliar lebih. Artinya pelanggannya sudah antri. Oke. Nah, ini kita masuk dengan produk yang akan kita jual. Inilah produk-produk yang akan kita jual. Produk yang akan kita jual ini kita sebut dengan token Fidicoin. Di mana token Fidicoin ini tidak ada fisiknya, cuman ada gambarnya. Dan kita beli pun hanya beli angkanya saja ya. Ini adalah produk digital. Dan di sini perusahaan menyiapkan beberapa paket digital, yaitu pertama produk token Fidicoin senilai 500 USDT, karena kita sebagai komunitas, kita boleh membayar hanya dengan 200 USDT. Artinya kita mendapatkan diskon 6% karena kita sebagai komunitas daripada Fidi, ya, daripada startup Fidi. Nah, saya ambil contoh, misalkan 500 ini, token Fidicoin senilai 500, bisa nggak? Misalkan customer beli langsung di Indodax, bisa ya, dia bisa beli juga di Indodax. Cuman bedanya adalah kalau dia beli di Indodax, maka dia tidak mendapatkan diskon. Dia beli 500 ya bayarnya 500. Karena kita sebagai komunitas Fidi, maka kita beli 500, kita cukup bayar senilai 200 USDT saja. Dan yang kedua, kita juga menyiapkan paket yang namanya 1.400 USDT, dan di sini kita akan dapat diskon dan kita bayarnya cukup 500 USDT. Dan yang ketiga ada paket 3.000, kita bayarnya cukup 1.000 saja. Dan ada paket 16.000, kita bayarnya cukup 5.000. Dan paket terakhir yang terbesar adalah 35.000, kita bayarnya cukup 10.000 saja. Nah, dan ini adalah produk-produk paket produk kita ya yang kita jual, hanya ada 5 paket, yaitu 500 bayar 200, 1.400 bayar 500, 3.000 bayarnya 1.000, dan 16.000 bayar 5.000, dan yang terakhir adalah 35.000 bayarnya 10.000. Untuk contoh, saya ambil contoh paket 3.000, kita bayar 1.000. Contohnya seperti ini. Ya, misalkan kita beli paket 3.000, bayarnya 1.000. Kalau kita bikin dalam bentuk tulisan, artinya Anda membeli paket token Fidicoin senilai 3.000 USD. Anda bayarnya cukup 1.000 saja, ya. Anda bayarnya cukup 1.000 saja. Sama dengan kalau misalkan saya ibaratkan token Fidicoin adalah yang kita beli adalah harga 15, maka artinya Anda hanya bayar di harga Rp5 saja. Nah, seandainya pada saat Anda jual token Fidicoin Anda di harga 10, apakah Anda masih untung? Nah, tentu saja jawabannya masih untung karena kita bayar hanya Rp5. Kalau kita jual di Rp10, artinya kita masih untung 100%. Ya. Kalau kita jual di harga 20 boleh nggak? Tentu saja boleh. Kalau kita ingin jual di harga lebih mahal, tentu saja kita harus menunggu. Oke? Dan bagaimana caranya mencairkan aset digital kita? Nah, cara pertama adalah pasif, di mana pasif kita sehari boleh mencairkan antara
0,5 hingga 1,5% per hari. Ditambah perusahaan telah menyiapkan 0,2% tambahan kalau kita membaca iklan atau baca berita. Kita cukup baca 10 berita saja maka kita akan dapat tambahan 0,2%. Misalkan saya ambil contoh pencairan aset digital hari ini adalah 0,5% dan baca iklan adalah 0,2, maka di sini kita akan mendapatkan 0,7%. Dan 0,7% ini akan dikalikan dengan uang yang Anda keluarkan yaitu 1.000 dikali 0,7%, maka Anda setiap hari boleh menjual produk yang Anda beli namanya adalah token Fidicoin senilai 7 USDT ya. Jadi ingat di sini Anda menjual namanya token Fidicoin senilai 7 USDT. Kalau misalkan Anda hanya melakukan cara pertama ini, maka untuk mencairkan 3.000 lebih kurang 1 tahun ya. Kalau misalkan kita anggap 1 tahun, maka 1 tahun kita mencairkan 3.000, artinya kita untung 200%. Kalau kita untung 200%, dibagikan dengan 12 bulan, maka sebulan kita lebih kurang untungnya 15%. Oke. Nah, dan berikut ini adalah contoh tabel pencairan. Misalkan kita akan punya produk senilai 3.000 dan pencairan kita sehari adalah $7. Nah, jadi tinggal kita kurangin, artinya tanggal di sini contohnya tanggal 2 Januari, tanggal 1 Januari kita beli produknya, tanggal 2 Januari mulai kita boleh menjualnya senilai $7, maka dikurangin barang kita 3.000 jadi 2.993. Besoknya kita jual lagi 7 lagi menjadi 2.986. Nah, besoknya tanggal 4 ternyata kita sharing kepada 1 orang dan orang itu juga ikut berjualan, maka di sini kita akan menambah percepatan pencairan kita senilai $1,4. Artinya tadinya setiap hari kita mencairkan $7 karena kita sharing kepada 1 orang, maka pencairan ditambah 1,4 jadi 8,4. Nah, barang kita dikurangin lagi 8,4. Artinya ketika Anda mengajak orang, $1,4 ini bukan bentuknya bonus, tapi bentuknya adalah percepatan kita mencairkan barang kita untuk dijual ya. Nah, dan yang lebih menarik adalah ketika Anda mengajak 1 orang, maka $1,4 ini akan menempel di dalam pencairan kita setiap hari ya. Artinya besok walaupun kita tidak mengajak orang, maka pencairan kita akan tetap menjadi 8,4. Anggap tanggal 6 Januari kita ngajak orang kedua, maka tambah lagi 1,4. Artinya setiap kita mengajak 1 orang, maka ada penambahan percepatan pencairan 1,4. Nah, maka tanggal 6 kita bisa mencairkan bukan 8,4 lagi, berarti 9,8. Berarti sisa produk kita adalah 2.959,40. Nah, ini akan kita cairkan sampai 0 ya, sampai produk kita habis. Kalau sudah habis bagaimana? Kalau sudah habis, kalau kita mau jualan lagi, kita beli lagi produknya dan jualan lagi ya. Pencairannya akan berlanjut lagi. Oke, berikutnya ini adalah akan saya membahas bagaimana caranya atau 1,4 itu dari mana ya. 1,4 itu tadi saya katakan kita sharing kepada 1 orang, maka kita dapatkan 1 level, kita dapat $1,4 atau 20%. Nah, 20% ini dikalikan dengan $7, maka kita dapat $1,4 tadi ya. Jadi hitungan $1,4 adalah dari orang yang kita ajak, dia dapat hasil $7, kita dapat 20%, maka jadi $1,4. Dan berikutnya ada misalkan kita ngajak orang kedua, maka kita boleh dapatkan level kedua. Level kedua adalah orang yang pertama kita ajak, dia mengajak orang lain lagi, berarti disebut level kedua. Dan level kedua ini ada 10%. Ya, level kedua ada 10%. Dan kalau kita ngajak orang ketiga, maka kita boleh mendapatkan level ketiga adalah 5%. Kalau kita ngajak 5 orang, kita boleh dapatkan level 4 sampai 6, 2%.
Dan kalau kita ngajak 10 orang, kita akan dapatkan level 7 sampai 15 adalah 1%. Artinya total yang boleh kita dapatkan adalah sampai level ke-15 ya, level ke-15. Nah, berikut saya kasih contoh. Misalkan kita ambil pakai 1000, setiap hari kita dapat 0,7% dan kita dapat 7 US dollar. Nah, percepatan akan terjadi misalkan Anda sponsor 5 orang atau Anda mengajak 5 orang. 5 orang kali 1000, semuanya dia akan dapat 0,7. Nah, karena 5 orang ini adalah semua direct kita yang ngajak, maka semuanya kita dapat 20%. 20% itu lebih kurang sama dengan 1,4 dolar. Kalau dikali 5 artinya jadi 7 dolar. 7 dolar ditambah 7 dolar pribadi, maka totalnya adalah 14. 14 dolar dikali 30 hari sama dengan 420 dolar ya. 420 dolar per bulan, artinya untuk menuju sampai 1000, menuju ke 3000, maka kita tidak butuh lagi 12 bulan ya. Kalau 420 sebulan, maka untuk mencapai 3000 kita hanya butuh 7 bulan. Ini namanya adalah percepatan ya. Kalau tadi 1 tahun kita dapat 200%, maka di sini 7 bulan kita sudah mendapatkan 200%. Kalau kita hitung sampai 1 tahun, berarti kita akan dapatkan lebih kurang 350%. Dan anggaplah 5 orang yang tadi, mereka mengajak teman-temannya 5 lagi. Artinya 25 ini bukan kita yang ngajak ya, dan kita semuanya tetap main 1000, mereka akan dapat 0,7%. Level kedua kita bisa mendapatkan 10% ya. Level kedua kita bisa mendapatkan 10%. Kalau kita hitung level kedua 10% berarti kita dapat 17,5 ditambah 14. 14 dari mana? 14 adalah dari atas ya. 7 tambah 7 adalah 14. Nah, jadi 17,5 tambah 14 dikali 30 hari, maka level kedua kita akan mendapatkan 945. Artinya untuk mencapai 3000, maka di sini kita cukup 3 bulan saja ya, 3 bulan saja. Dan berikutnya, duplikasi berikutnya adalah 25 ini masing-masing ngajak 5 jadi 125. Anggap semuanya adalah 1000 kali 0,7%. Maka di level ketiga kita dapat 5%. Totalnya adalah 43,75 ditambah 31,5 kali 30 hari, maka sama dengan 2257. Artinya untuk mencapai 3000 kita hanya butuh mungkin hanya 1 bulan. Nah, kalau misalkan 3000 kita habis bagaimana? Ketika habis kita tinggal beli lagi produk kita, beli 1000, maka skema ini akan berulang kembali. Artinya bulan berikutnya Anda akan tetap mendapatkan minimal 2257. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa DVD ini adalah sebuah skema yang sangat luar biasa. Anda akan mendapatkan penghasilan ya. Perkembangan penghasilan adalah stabil dan meningkat. Ya, kenapa stabil dan meningkat? Ketika semua orang menerima dengan lancar, maka mereka akan tetap beli lagi. Ketika mereka beli lagi, maka Anda akan dapat lagi. Artinya kalau Anda sudah mencapai tahapan ini, maka setiap bulan Anda akan mendapatkan minimal seperti ini dan akan meningkat terus ya. Oke, kalau misalkan jaringan Anda sudah mulai besar, artinya di sini Anda harus mulai menyusun jaringan Anda supaya lebih rapi. Nah, misalkan di sini ada namanya V1 ya, peringkat V1. Di sini Anda membutuhkan 3 jalur masing-masing 10.000 ya. 3 jalur masing-masing 10.000. Artinya ini adalah akumulasi masing-masing jalur adalah 10.000. Berarti ada 3 jalur Anda V1. Dengan peringkat V1 maka percepatan ya Anda akan ditambahkan 4% lagi. Percepatan ditambahkan 4%. Cara hitungnya adalah total omset di bawah jaringan Anda dikalikan 0,7% dan dikalikan 4%. Sehingga di V1 Anda bisa mendapatkan pencairan harian adalah 35 dolar atau 500.000 rupiah per hari.
Namun yang sudah terjadi ketika mencapai V1 rata-rata dia bisa mencapai 3 juta per hari ya. Hitungannya hanya 500.000 tapi kenyataannya lebih kurang 3 juta per hari. Dan yang kedua ada peringkat namanya V2. V2 membutuhkan 3 jalur V1. Nah, untuk V2 Anda dapat 8% dan di sini Anda V2 menurut perhitungannya Anda akan mendapatkan 1 juta per hari. Namun ketika V2 yang sudah terjadi adalah lebih kurang 5 juta per hari. Wow, dahsyat, betul? Dan V3 12% Anda membutuhkan 3 jalur V2. V3 Anda dapat 12%. V3 menurut hitungan adalah 3 juta per hari. Namun yang sudah terjadi ketika Anda mencapai V3 rata-rata bisa mencapai 10 juta per hari. Wow, mantap kan? Dan V4 16% Anda membutuhkan 3 kaki V3. Nah, V4 menurut perhitungannya adalah 10 juta per hari. Namun yang sudah terjadi V4 rata-rata yang sudah pernah terjadi adalah 10 juta per jam. Wow, ini sedikit mengagetkan memang ya. 10 juta per jam. Ini luar biasa. Dan yang terakhir adalah V5. V5 20% Anda membutuhkan 3 jalur V4. Menurut hitungan daripada V5 adalah 50 juta per hari. Nah, tapi kenyataan yang sudah terjadi, V5 ini baru satu di Indonesia dengan pencairannya sedikit fenomenal ya, sedikit fenomenal. Menurut hitungan 50 juta per hari, tapi kenyataannya adalah 500 juta per hari. Luar biasa bukan? Nah, oke. Nanti kita akan hadirkan orangnya berbicara di sini ya. Jadi Anda jangan meninggalkan ruangan room ini untuk mendengarkan kenyataan yang sudah terjadi. Oke, berikutnya ada namanya persamaan peringkat. Persamaan peringkat artinya ketika Anda V1, di bawah Anda V1, maka 4% yang didapat oleh Anda akan dipindahkan ke bawah yang mencapai V1 dan Anda akan mendapatkan 5% daripada penghasilan daripada V1 di bawah Anda. Ketika V2 ketemu V2 Anda dapat 5%, V3 ketemu V3 Anda dapat 10%, V4 ketemu V4 Anda dapat 15% dan V5 ketemu V5 Anda akan dapat 20% ya. Dan berikutnya ada perbedaan peringkat yaitu kalau misalkan Anda V1 dan di bawah Anda sudah V2, maka di sini perusahaan memberikan kesempatan 90 hari Anda harus menjadi V2. Kalau misalkan 90 hari Anda belum mencapai V2, maka 5% ini di stop ya. Selama 90 hari Anda tetap terimanya. V2 ke V3 dikasih waktu 90 hari juga. V3 ke V4 adalah 180 hari. V4 ke V5 adalah 180 hari dan V5 ke V6 belum ada V6 ya. Di sini untuk pencairan kita ada namanya admin fee 10%. Oke, dan slide terakhir ini adalah slide yang paling penting di mana di sini adalah sebuah ekosistem dari para VD. Di mana ekosistem dari para VD ini termasuk company profile, di mana tadi saya bercerita bahwa perusahaan VD telah menciptakan sebuah teknologi yang dipercaya oleh perusahaan branded dan perusahaan branded membayar menggunakan VD Coin maka dia dapat diskon 20%. Nah, di sini perusahaan juga menciptakan VD Coin sebanyak 10 miliar koin. Dan juga di sini ada komunitas di mana komunitas ini dibutuhkan oleh perusahaan VD untuk meningkatkan daripada startup VD. Dan di sini juga ada market atau exchanger di mana tempat transaksi jual belinya token VD Coin. Oke, pertama tadi kita bisa melihat bahwa kita membeli token VD Coin dengan diskon 70%. Ya, kita bayar 1.000 ke perusahaan dan perusahaan memberikan yang namanya token VD Coin senilai 3.000. Artinya di sini perusahaan memberikan koin dia tidak uang
Dan koin ini supaya bisa jadi rupiah, maka kita harus jualnya kemana? Kita harus jualnya ke market atau exchanger. Ya, kita jualnya ke market atau exchanger. Nah, ketika kita jual ke market atau exchanger, maka di sini ada pembelinya. Siapa pembelinya? Pertama adalah perusahaan branded. Nah, perusahaan branded ketika membeli token Fidicoin, maka dia dipakai sebagai biaya iklan dan koinnya akan kembali ke perusahaan Fidi lagi. Nah, selain daripada perusahaan branded membeli koin, tentu saja ketika kita sudah di market, pembelinya bukan hanya perusahaan branded, begitu juga ada trader koin, ada pemain koin, ada investor koin, dan masih banyak lagi yang pengamat koin juga. Artinya, di sini kita bisa melihat bahwa ekosistem atau rantai kehidupan dari para Fidicoin ini adalah perusahaan dia memberikan koin kepada komunitas, menjual koin ke komunitas, dan komunitas menjualnya ke market, dan di market pembelinya adalah perusahaan branded, dan perusahaan branded dia dipakai sebagai biaya iklan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa perputaran atau rantai kehidupan daripada Fidicoin ini dia akan berputar terus ya, dia akan berputar terus. Nah, di sini menimbulkan satu pertanyaan, di mana ketika komunitas jual di market, mungkin nggak perusahaan membeli koinnya atau tokennya kembali? Jawabannya adalah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ketika perusahaan menjual ke komunitas, dia memberikan diskon 70%. Namun ketika kita jual di market, itu harganya 100%. Artinya, ketika dia jual 100% di market, tentu saja tidak mungkin perusahaan membelinya kembali. Kalau perusahaan memberi kembali, artinya perusahaannya bodoh, betul nggak? Dia jual dengan harga 30%, nggak mungkin dia beli kembali dengan harga 100%. Namun di sini perusahaan dengan teknologinya, dia sudah menyiapkan pembelinya, yaitu terutama adalah perusahaan branded. Nah, seperti BMW, Mercedes-Benz, Rolex, Huawei, dan yang lain-lain. Nah, di sini artinya di sini kita bisa melihat bahwa di dalam cara kerja atau sistem kerja daripada Fidi ini, perusahaan Fidi tidak mengeluarkan biaya 1 sen pun ya. Artinya ketika Fidi jual ke komunitas, komunitas bayar ke perusahaan dan perusahaan kasih token Fidicoin yang diciptakan oleh perusahaannya sendiri. Nah, dan di sini juga saya katakan Fidi ini bukan money game. Nah, bagaimana cara menjawab bahwa Fidi bukan money game? Kalau misalkan aktivitas money game adalah ketika seseorang menyetor sejumlah uang ke perusahaan dan perusahaan akan mengelolanya dan dia bayar ke orang-orang yang sudah join terlebih dahulu. Nah, dan itu akan berlanjut seperti itu. Ada yang join lagi, dia bayar lagi ke orang yang sudah join dahulu. Ketika suatu saat tidak ada yang join, maka perusahaannya selesai. Itu namanya kegiatan money game. Namun di Fidi tidak ada kegiatan seperti itu. Kegiatan Fidi adalah dia menjual token Fidicoin dengan diskon 70%. Anda membayar ke perusahaan adalah Anda membeli token Fidicoin dan Anda langsung terima token Fidicoin dan token Fidicoin Anda jual sendiri ke market. Dan ketika Anda jual ke market pun perusahaan tidak akan membeli kembali. Artinya di sini perusahaan tidak ada kewajiban membayar kembali membayar kembali daripada uang yang diterimanya. Artinya dia tidak punya kewajiban untuk membayar kembali. Artinya di sini perusahaan tidak mengeluarkan payout 1 sen pun. Yang kedua saya katakan ini bukan investasi. Kegiatan investasi adalah ketika seseorang menyetorkan sejumlah uang ke perusahaan dan perusahaan akan mengelola uang tersebut, setelah dikelolanya apabila ada keuntungan, maka dia akan kembalikan kepada member yang menyetorkan uang tersebut sampai dia kembali modal dan dapat hasil. Nah, itu kalau bicara perusahaan untung. Kalau perusahaan buntung ya selesai juga, betul? Kalau di Fidi tidak ada kegiatan seperti itu, karena kegiatan di Fidi adalah ketika seorang member dia menyetorkan uang ke perusahaan, tujuannya adalah membeli barang dengan diskon 70%. Artinya, ketika Anda setor uang ke perusahaan, Anda akan langsung mendapatkan barangnya senilai 100%. Artinya di sini Anda membeli token Fidicoin kepada perusahaan dengan harga diskon 70%.
Dan selanjutnya tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayar kembali uang yang Anda setorkan karena Anda sudah dapat barangnya kembali. Jadi di sini perusahaan tidak pernah mempunyai kewajiban membayar kembali uangnya kepada member. Sehingga tidak ada istilah suatu saat perusahaan tidak akan mampu membayar kembali atau tidak mampu membayar kembali uang yang diterimanya. Nah, jadi di sini juga kita sebut dengan ini bukan investasi, oke? Nah, jadi bisa dipahami ya, ini sangat penting sekali. Sebentar ini selesai. Oke, ini adalah slide terakhir ya. Di sini adalah contoh di mana ini adalah salah satu bukti bahwa bulan pertama kita keliling pada bulan Februari 2020. Pencairan harian ini di sini lebih kurang adalah $50 per hari atau 600.000 per hari. Bulan kedua meningkat jadi 150. Dan bulan ketiga meningkat lagi jadi 185 dan bulan keempat jadi 400. Artinya bulan pertama kita bisa mencairkan 600.000 per hari. 600.000. Dan bulan keempat kita bisa mencairkan 6 juta per hari. Artinya ini adalah sebuah bisnis yang sangat pantas kita perjuangkan ya. Ini adalah 4 bulan pertama. Pada bulan kelima pencairannya meningkat jadi 700, bulan ke-6 1.000, bulan ke-7 2.000. Nah, artinya kalau kerja keras selama 7 bulan, di sini boleh katakan lebih kurang 30 juta per hari kita bisa mencairkan. Dan bulan ke-11, bulan ke-8 ya, bulan ke-8 2.500, bulan ke-9 3.500, bulan ke-10 5.000. 5.000 berarti lebih kurang adalah 70 juta per hari. Oke. Dan ini update terakhir. Nah, ini bulan kemarin ya, bulan sekarang ya. Kita lihat pencairan harian satu hari 17.000. Nah, ini adalah salah satu bonus daripada 001 Indonesia, namanya adalah Geos 69. Ini baru satu akun dan beliau punya 100 akun, nanti hitung sendiri ya. Nanti saya hadirkan orangnya biar nanti tanya langsung. Boleh. Dan berikut ini adalah kantor kita di Bali ya, di Jalan Mahendra Data nomor 86D Denpasar Bali. Dan ini adalah kantor kita ya. Mungkin seperti taman kanak-kanak, tapi semua orang yang join video semuanya tertawa terbahak-bahak dari pertama join sampai hari ini. Seruput kopi dulu. Emangnya Denny Siregar. Oke, ini adalah promo kita untuk ke Turki ya. Ini ke Turki. Dan berikutnya kita akan hadirkan 001 Indonesia Mr. Johan. Jadi siapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda tanyakan ya. Ngomong bisa cek bisa. Sini. Sudah selesai dengan video ini selesai. Video Turki ya? Kamu nggak ada video Turki yang paling baru ya rasanya? Ini Bukan, ada lagi. saya nggak tahu. Wah, aku kirim ke kamu ya. Boleh lah. Udah qualify kali, bukan boleh lagi. Oke, nah ini dia 001 Indonesia kita sudah hadir. Tunggu aku ini dulu ya. Aduh. Oke. Dah. Ya ini salah pencet.
Ini apa? Screen sharing is stop. Oke ya. Ya. Halo. Ini kamu pakai Rudolf-nya ya? Iya, enggak. Ya, halo. Halo, Mister 001. Halo, Kojo. Wih, Halo, Kojo. ada si apa? Jevan ya? Malam kok Johan. Johan. Ya. Malam semuanya. Wih, ada Pak ini ketua RT juga. Malam, Pak. Halo, Bu. Malam kok. Halo Cimeri. Ikut hadir. Iya, semuanya sehat. Malam-malam rame-rame nih. Mantap nih, hari ini rame, banyak yang aku kenal ini. Selamat kok, malam kok. Pakai kamera semua. Oh, ada Bro Master Hood juga, ada Master Hood nih. Halo, Kojo. Ada Halo, Pak Ko RT. Johan. Ya, halo Pak RT. Apa kabar Pak RT? Lagi di base camp Sidoarjo kumpul semua. Siap. Wih, ngeri Master Hood ya. Ada Pak Lurah juga ini, Pak Lurah ini. Bukan. Oke. Jadi teman-teman gimana? Apa kabar semuanya? Baik, baik. Baik, sehat. Baik, semuanya Kojo. semangat. Baik, Kojo. Luar biasa. Luar biasa. Fantastis. Yes. Kita harus ucapin selamat dulu nih ke Master Hood. Dia sudah buka base camp di Sidoarjo nih. Ya. Acaranya luar biasa. Berapa orang itu Hood? Ada 18 orang. Pada gelap 8 nih, Bos. Oke, jadi setelah panjang lebar Bastian jelaskan, sekarang saya kasih kesempatan buat teman-teman yang biasanya banyak pertanyaan, boleh ditanya ke saya. Ada? Mau dong, Kojo. Boleh. Yang nggak tanya jangan bersuara dulu ya, biar jelas ya. Siapa yang mau tanya? Ayo. Halo, Pak Johan. Malam. Halo. Nggak ada yang mau nanya nih. Halo. Kojo mau tanya dong, Kojo. Boleh. Gimana? Misalnya gini nih, Kojo. Kan ikut V1 nih, ikut kan V1 ya. V1 tadi dijelasin kan katanya bukannya bonus yang 12%, tapi itu untuk kecepatan aja kan. Betul. Itu berarti nggak ada bonus kalau udah V1 ya. Kebetulan kan V1 kan aku ikut nih kemarin V1 kan di bawah 3 kaki. Jadi 40.000 kan total kan 40.000 USDT. Nah, diteranginnya itu kan ada tambah 12, berapa persen. Kirain aku bonus, pas tadi aku lihat, aku dengerin dari awal, ternyata bukan bonus, tapi kecepatan aja. Benar tuh, Kojo? Betul. Jadi V1 itu atau apapun lah ya, di VD itu tidak ada yang namanya bonus di luar apa yang harusnya kita sudah dapat. Ya. Jadi di VD itu memang kecepatan itulah bonusnya. Jadi contoh kalau misalnya kita cuma ikut satu lah ya, yang 1.000 gitu ya, kita nggak ada jaringan, nggak ada apa, itu biasa makan waktu kurang lebih sekitar 14 bulan sampai 15 bulan untuk mencapai 3.000. Tapi kalau V1 kemungkinan besar ya, dalam waktu setahun aja itu sudah bisa kelar semua gitu loh, sudah bisa finish kontrak lah. Intinya lebih cepat aja sih sebenarnya. Kalau V1 itu berarti berapa tadi setahun? V1 kurang lebih kalau untuk break even point-nya itu sekitar 5 bulan kurang lah ya. Nah, kalau untuk mencapai benar-benar habis kontrak itu kurang lebih sekitar setahun lah ya, setahun lebih sedikit lah. Intinya lebih cepat daripada yang normal. Tapi yang di bawahnya biasa aja kan, yang di bawahnya ngikutin prosedur kan, kalau misalnya di bawahnya nggak ada kaki. Betul, itu ngikutin prosedur. Cuman kan kita menang kecepatan di akun yang atasnya, akun yang paling atas. Oh gitu, ya. Ya. Kok saya nanya kok. Boleh. Oke, thank you ya kok. Thank you. Ya. Kok ini kok kebetulan kan saya barusan daftar nih. Artinya memang kebetulan kemarin belum isi 1.000, baru isi 200 lah.
Ya. Nah, kemudian ya saya masih belajar. Itu kalau misalkan katakanlah saya ya nanti dapat modal, kemudian saya bikin beberapa akun di bawahnya itu punya saya semua, itu bolehnya sampai berapa akun kok? Sekuatnya Pak Bro, ya. Mau 100 akun, 200 akun terserah, tapi susunlah sesuai kebutuhan. Jadi jangan dipasangin direct semua gitu loh. Jadi maksudnya usahakan kejar rankingnya lah. Di video itu sebenarnya bonus besarnya itu kalau sudah ranking ya, misalnya V1, V3, V4, V5. Jadi susunlah sesuai ranking. Ya, jadi jangan asal tembak direct semua gitu loh. Rankingnya udah tercapai. Nah dari situ uang direct baru oke lah hasilnya seperti itu ya. Oh baik. Nggak masalah ya banyak. DVD itu nggak ada kata satu orang cuma terbatas 1 akun, 2 akun gitu, nggak, bebas lah. Cuman nanti di Reward City itu ada batas akun. Ya. Jadi buat yang banyak akun itu nanti namanya itu tetap 1 akun, tapi sisa akun yang multiple-nya itu masuknya ke sub account namanya. Karena nanti di Reward City itu 1 akun harus pakai KTP. Oh baik. Betul. Reward City maksudnya gimana? Bisa dijelaskan sedikit? Reward City itu satu aplikasi e-commerce. Jadi dia itu kayak kita bisa pakai diri kita di dalam untuk main game lah, untuk ikut event lah, terus belanja lah atau apa segala macamnya. Ditunggu aja ya. Saya juga belum dapat filenya, tapi aku diinfokan sama manajemen sih bulan ini saya bisa terima trial. Nah bulan depan harusnya bulan Maret kita sudah benar-benar berganti aplikasi, bukan lagi di yang sekarang tapi benar-benar di Reward City ya. Kalau ini yang tadi di slide presentasi ada yang ditunggu di Turki apa itu bisa dijelaskan sedikit? Nah itu kalau ikut promosi ya, jadi misalnya ada tim yang bisa masuk qualify 35.000 itu selain dapat akunnya ada ranking, ada bonusnya itu boleh jalan-jalan ke Turki 11 hari 9 kali. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bro. Ya. Selamat bergabung di community ya, kan baru join kan? Ya. Nah, nanti saya kemungkinan bulan Maret ya saya punya paling enggak tuh 2, 3, 4 ribu lah. Ya, semangat ya. Siap kan akun atasnya 1, kakinya 3 ya. Nanti. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Ini ada 175 orang nih di dalam nih. Jo, mau nanya dong, Jo. Yes, Ibu Mary. Iya, Jo. Aku mau nanya, yang ke Turki itu maksudnya dari satu orang itu 35.000 langsung naro gitu, tapi bikin kaki juga gitu. Jaringan boleh, satu orang boleh bebas. Oh gitu. Terus mau nanya kalau yang misalnya kayak ke Turki gitu, misalnya kitanya anggap 1.000, tapi di bawah kaki kita ada yang lebih tinggi-tinggi gitu. Ternyata itu termasuk ikut nggak? Ya tergantung, kalau dia nggak pergi ya tiketnya bisa dipindahin ke yang atasnya. Bukan misalnya, maksudnya yang di bawah nggak mau, dia bisa lempar kasih kita pergi gitu maksudnya. Betul. Oh gitu. Oke deh kalau gitu, makasih ya Jo. Oke Ci. Ini yang dari Sumba nih, apa kabar nih Pak Lurah? Gimana kondisinya? Pak, coba di unmute. Ini luar biasa ini, jenderal perangnya Sumba ini. Tiap hari saya lihat nih prospek-prospek terus nih Pak Lurah ini ya. Apa kabar Pak? Saya tidak maksud tersampai. Waduh, sampai suaranya hilang nih kebanyakan prospek nih kayaknya nih. Hah? Apa kabar Pak? Saya baik kok. Baik ya. Nggak ada kendala ya di lapangan ya?
Ya, walaupun ada kita jalan terus. Paling penolakan. Siap. Nanti pokoknya kalau waktu luang saya balik lagi ke Sumba. Ya. Terima kasih, Dok. Kita ingat janji kita kemarin, kita bikin Sumba menjadi kota VD pertama di Indonesia. Ya, makasih, Kak. Kita akan usahakan yang terbaik. Oke. Salam Mantap. ya buat Sumba ya. Ada lagi teman-teman? Jevan? Ya. Ada yang mau ditanya, Jevan? Halo, Ko. Oh iya, siap. Yang mana dulu nih? Boleh. Yang mana bebas. Ya. Ini yang terkait dengan informasi dari Kojo kemarin di grup itu. Kan ada Ethereum kena fee-nya gede banget gitu kan ya. Ya. Pada akhirnya kayaknya opsi untuk beralih ke FIDIC itu memang opsi yang sangat rasional karena terkait antrian dan lain sebagainya. Betul. Nah, kira-kira nih untuk FIDIC-nya misalkan ada migrasi ke FIDIC-nya itu kapan gitu? Bulan Maret. Ya, pas di Watch City kita akan trial, kita akan tes selama sebulan. Kalau ternyata memang lebih bagus dan maksimal hasilnya pakai VDX, kita akan lanjut terus pakai VDX. Tapi kalau ternyata memang masih lebih oke VD, kita akan balik lagi ke ya. Jadi bulan Maret ya, Bro, Pak Tony, ini salah satu VD lovers juga nih yang di grup selalu komentar nih. Aku ingat. Siap. Gaspol Ko. Gaspol Remblong ya. Tetap semangat, sebarkan yang positif ya, Bro ya. Siap, terus Gaspol prospek. Ya, oke. Makasih. Makasih. Oke, ada lagi yang lain? Mau tanya kok. Ada sedikit, Pak. Ini saya mau nanya. Kita kan kalau join USDT ya? Betul. Ini yang ngomong siapa nih? QRS. Oh, Q, oke. Fotonya boleh dibuka, Pak, biar saya kenal mukanya. Aduh, malam-malam ini, Pak. Udah mati lampu, udah tengah malam soalnya. Oke, siap. Lanjut. Apa pertanyaannya, Pak? Pasti kenal mukanya sih, Pak. Ini kan yang kalau kita join kan USDT. Terus kalau dapat hariannya itu USDT juga ya? Enggak. Kita di sini tidak ada dapat harian USDT atau apapun. Kita dapatnya itu VD. Iya, maksudnya setara USDT juga kan 7, 5 baca iklan 7. Betul. Nah, terus kalau USDT ini kalau nggak salah token juga ya? Betul. Ya, terus kalau token USDT ini jatuh suatu seandainya jatuh di bawah 14 kayak sekarang lah. Itu nilai VD berkurang juga nggak, Pak? Jadi gini, kalau perhitungannya dari USD ke VD langsung pasti tidak ada berkurangnya. Ya, tapi kalau misalnya kayak kita kan sebenarnya kan ini 3 konversi nih, dari USDT terus ada VD-nya, ada rupiahnya, pasti akan efek. Nah, ya, betul. Cuman perusahaan kan juga sudah berpikir kenapa dia pakai USDT, karena bagaimanapun juga di antara semua mata uang USD itu paling stabil. Kalaupun jatuh dia mungkin jatuhnya ke 13 ribuan, kalau naik dia naiknya ke 17 ribuan gitu ya. Jadi semua sudah diperhitungkan oleh perusahaan. Bagaimanapun juga dia tetap harus ada satu patokan untuk menjaga biar hasil kita itu tetap aman gitu loh. Oh gitu ya, Pak. Soalnya kalau dia nggak pakai patokan USD, anggaplah dia pakai patokan lain, itu akan jadi masalah nantinya. Misalnya Bitcoin atau apa ya, itu akan jadi problem. Kenapa? Karena terlalu fluktuatif. Oke? Itu ya, Pak. Pak Oke, Pak. Cuman Pak, karena sekilas kan ditanya orang, perkiraan orang USDT itu dengan USD sama gitu, Bu. Beda, USD itu adalah token, USD adalah USD. Ya, kalau token itu anggapan cryptocurrency-nya lah, seperti itu. Ya. Oke, cukup Pak. Makasih banyak. Siap. Lanjut. Next. Tadi satu lagi. Boleh tanya? Boleh. Gini. Dengan Pak Yasui ya? Bali. Ya, dari Bali. Kalau dari ekosistemnya PD kan dari perusahaan-perusahaan yang diakui sama itu bayar pakai koin akan dapat diskon gitu ya, Ko ya?
20%, betul. Ya. Nah, yang mau saya tanya gimana nanti kalau tiap tahun harga PD kan akan naik nih. Ketika harga PD naik terus, apakah justru bukankah dari perusahaan itu bayar pakai koin PD dia akan bayar lebih mahal? Bukankah dia nanti akan beralih lagi ke pembayaran biasa bukan pakai PD karena harga PD kan naik nih. Jadi patokan perusahaan itu bayar ke PD dalam bentuk USD ataukah dalam bentuk PD? Gini, Pak, kalau pembiayaan bayar iklan itu tetap hitungan dasarnya adalah USD. Ya, anggaplah contoh, misalnya satu produk bayar 10.000 harusnya ya. Berarti kan harusnya kalau dia bayar pakai VD Coin itu VD Coin senilai 8.000. Nah, kalau VD-nya lagi naik, ya berarti dia bayarnya lebih sedikit VD, tapi value-nya tetap sama $8.000. Berarti ketika harga PD akan naik terus, si perusahaan itu akan membayar lebih sedikit koin PD. Jadi harga PD akan jadi demand-nya justru berkurang, tidak begitu ya, Ko ya? Demand-nya nggak ada beda, sama aja, nggak ada hubungannya. Karena bagaimanapun juga patokan dolar itu yang mereka pakai. Ya, jadi bukan masalah seberapa banyak VD-nya, kecuali kalau perusahaan itu mematok, oke, untuk pasang iklan itu harus bayar 10.000 VD. Padahal misalnya 10.000 VD itu harga sekarang cuma 100.000 misalnya. Terus kalau VD lagi naik jadi 200.000, berarti biaya iklannya kan meningkat. Yeah. Tapi di VD itu nggak seperti itu. Jadi kamu boleh bayar perusahaan, tetap patokan yang dihitung itu USD-nya. Yeah. Oke. Ya, jadi misalnya VD lagi naik, berarti sedikit VD yang dibayarkan. VD lagi turun, berarti lebih banyak VD yang dibayarkan. Oke, baik. Ya. Oke, bro. Pak Johan mau tanya, Pak. Boleh. Ini dengar-dengar katanya informasi nih, Pak, katanya akan dikenakan pajak, Pak ya? Betul. Nah, kalau dikenakan pajak itu, apakah itu nanti paketnya nanti akan bertambah, misalnya 3.000 jadi 3.100 gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Bisa mohon penjelasannya. Bayarnya yang akan bertambah, dapatnya kurang lebih sama aja. Ya. Berarti paket 3.000 itu nanti akan menjadi 3.100 begitu, Pak ya? Seperti itu ya? Paketnya kan cuma 1.000, nggak ada yang 3.000. Jadi 1.100. 1.100 itu, maaf. 1.100 gitu. Betul. Itu berlaku kapan, Pak? Soalnya kita kan terlanjur sampaikan nanti. Jadi sekarang ini sebenarnya dari dari konsultan pajaknya sih mungkin deket-deket ini bisa diperlakukan. Tapi kemarin saya ada dapat telepon dari manajemen minta pajak itu diberlakukan di saat Reward City ini sudah keluar. Ya, jadi kemungkinan besar akhir bulan ini atau awal Maret lah. Ya, tergantung Reward City Live-nya itu kapan. Karena nanti di aplikasi pun itu sama. Jadi khusus KTP Indonesia atau paspor Indonesia itu begitu kita klik ya, itu ada tulisan paketnya itu bukan lagi 1.000 gitu. Kecuali luar negeri ya. Kalau luar negeri dia nggak pakai teks kayaknya. Jadi kalau misalnya kalian ada paspor luar negeri ya kemungkinan besar ya nggak kena pajak gitu loh. Seperti Lalu itu. satu lagi, Pak. Kan di Baptepti kan ada dialog itu pernah diwawancarai di YouTube itu Baptepti akan menginstruksikan supaya dikenakan deposit, diadakan deposit. Itu bagaimana menurut Bapak mengantisipasi hal ini, Pak? Kalau boleh tanya deposit untuk aset kripto supaya tidak merugikan itu, Pak. Katanya tidak merugikan pihak nasabahnya gitu. Maksudnya deposit apa nih? Saya kurang paham nih, Bro. Ada di di dialog dengan Baptepti itu, Baptepti menyarankan supaya nanti semua aset kripto itu dianjurkan supaya separohnya itu ada deposit, separohnya dikenakan deposit supaya diselamatkan untuk
para apa namanya penggiat aset kripto ini? Itu maksudnya setiap pengelola market itu wajib semacam LPS untuk menjamin aset-aset kripto di dalam market itu. Jadi yang diberlakukan itu yang punya market, bukan kita masing-masing. Ya, jadi gini, kalau untuk kripto saya rasa kalau mau pakai cara kayak gitu susah ya. Karena apa? Kita ngomong Bitcoin juga diperjualkan di Indonesia, tapi kalau mau deposit Bitcoin siapa? Orang bosnya aja kita nggak tahu sampai hari ini. Ya, juga kita nggak tahu di mana ya, benar ya. Jadi saya rasa peraturan seperti itu susah, kecuali nih ya, one day ada yang namanya bank kripto atau koperasi kripto. Nah, itu bisa jadi pemilik bank atau pemilik koperasi itu harus melakukan deposit kalau dia mau buka bank kripto atau koperasi kripto, seperti itu. Sama juga dengan exchanger. Exchanger itu dikarenakan banyak yang menyimpan uang di dalam, mereka kena deposit. Setahu saya untuk buka satu exchanger itu butuh deposit itu sekitar berapa miliar gitulah kalau nggak salah ya. Mungkin sekitar 5 miliar atau 6 miliar gitu, atau 10 miliar lah. Oke? Ya, jadi memang itu yang dimaksud kok. Yang dipertanyakan Bapak tadi itu deposit itu bukan pada orang per orang atau yang menciptakan kripto, tetapi yang punya exchanger itu wajib mendepositkan untuk menjaminkan uang orang yang ada dalam bursanya dia gitu. Jadi itu pada bursa-bursa, pada market, bukan yang menciptakan kripto. Betul. Jadi kalau untuk perorangan nggak usah khawatir, itu nggak ada hubungannya kok Pak. Ya Bro Damian, mantap, thank you. Betul. Terima kasih. Betul. Balik lewat Jakarta lagi nggak kok? Lewat Jakarta lagi, aku pasti kan ke Bali kan harus ke Jakarta. Kalau nggak aku potong jalan lewat mana Bro? Atria lagi dong. Atria lagi nggak nih? Atria, karena aku tipe laki setia. Kabarin ya. Satu aja terus. Kabarin ya. Ya. Kabarin ya. Ya. Halo Bojo. Bojo. Yes. Lampung kapan Kojo? Bojo. Lampung. Mana sopo Bojo? Oke, ya bukan kemarin udah ya? Pak Nur, bukan kemarin udah ya? Pak Nur Bojo. Ke Turkinya kan katanya April. Padahal April kan tanggal 14 itu bagi yang muslim itu Ramadan. Bulan puasa ya? Iya. Itu nabrak enggak, Bojo? Enggak. Karena pas lebarannya itu kita sudah pulang kok. Jadi beberapa hari sebelum lebaran itu kita sudah balik. Jadi itu benar-benar pas bulan puasa aja kita berangkatnya. Oh gitu ya. Ya, pas sebelum lebaran itu sudah sampai Jakarta kok. Oh gitu ya. Yes. Untuk Turki kapan ditutup kok? Ini saya lagi mengatur untuk minta semua tim untuk rekap. Karena kita juga nggak mau terlalu overdosis rame ya. Kenapa? Karena takutnya kalau terlalu rame pun di situ kita susah aturnya. Jadi saya lagi minta tolong semua tim mereka. Nanti begitu Turki udah tutup, nggak usah khawatir. Ada program lain juga. Misalnya yang lagi kita wacanakan ya, itu kalau nggak salah, kalau sudah buka ya, itu ada Rusia. Ya, cuman saya belum bisa infokan, makanya ini kita mungkin dalam beberapa hari ini saya akan minta semua leader-leader tim itu ngerekap. Kalau misalnya kita lihat kuotanya sudah over limit, kita akan tutup seperti itu ya. Oke. Pak Bos, kapan ke Bogor Pak Bos? Bogor, kemarin aku dari Bogor. Iya, ini yang kemarin yang ke Bogor, yang ketemu itu. Yang waktu nyasar. Iya benar, Pak Sumar. Ya betul. Ya Pak. Ya. Teman saya juga ke Bogor itu nanti bulan mungkin setelah Maret kali ya, karena aku ngejar Bali dulu. Bali tanggal siap. Habis itu tanggal 9, 10, 11, 12 juga ada acara. Nah kelar dari situ saya baru atur jadwal lagi ya. Siap. Nanti diinfokan aja Pak Bos. Siap. Siap. Makasih Pak Bos. Berapa persen lagi nih? Masih ada. Bentar ya, 18% cukup. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Mau tanya, Bojo. Yes.
Kalau misal punya akun kan 200 yang utama. Yang bawah referralnya udah banyak ya. Pak Faik Halo. Rula ya. Faik. Oke. Iya, yang pernah di Surabaya kemarin. Oke, siap Pak Faik. Yang akun utama kan 200. Ya. Terus apa itu namanya? Referral di bawah itu udah lumayan lah. Kalau misal kita injek 1000 kan yang 200 saya sekarang ada 2,66 reward harian. Nah, kalau injek 1000 itu ditambah 7, terus ditambah 2,66, terus ditambah referral yang dulu lagi nggak gitu. Ya pokoknya tergabung. Jadi kalau tambah 1000 itu berarti anggapan tergantung. Referral di bawah itu ada yang 1000-an nggak? Kalau banyak yang 1000-an itu akan makan maksimum dibandingkan sekarang. Ya. Misalnya kamu sekarang paket 200, di bawah kamu ada yang 1000, itu kamu nggak maksimal kan makannya kan? Nah kalau kamu upgrade ke 1000 berarti kamu lebih maksimal lagi. Jadi bukan hanya nambah $7 saja, kemungkinan besar ada tambahan beberapa dolar lagi karena kamu sekarang akhirnya bisa makan maksimum dari yang paket-paket 1000 di bawah kamu seperti itu. Oh gitu. Jadi bisa kemungkinan nambah 20% dari 7 itu juga. Betul. Kalau memang di bawah kamu ada paket 1000. Oh gitu. Oke, makasih Ko. Ya, siap bro. Pak Bos, satu lagi Pak Bos, punten. Yes. Ini yang udah top up, udah deposit 200. Terus sudah selesai, ada yang nanya, boleh 200 lagi apa harus meningkat, naik? Bebas. Jadi mau 200, 500, mau turun ke 50 juga boleh. Tapi kalau turun ke 50, semua jaringannya hilang. Siap. Ya, nggak ada bonus jaringan. Siap. Ada yang nanya gitu sih. Siap. Terima kasih Pak Bos. Oke. Ada lagi tadi siapa yang nanya ke Lampung, Kotosan ya? Iya, Kojo. Kemarin. Lagi satu kok boleh sempat ketemu nih. Iya, aku kemarin ke Lampung soalnya buru-buru. Itu kebetulan timnya Ajung. Timnya Ajung sama timnya Bali lah ya. Ada si siapa? Surya. Nah, kemungkinan besar pas balik nanti aku ada lewat juga. Pas balik ya. Kan nanti aku dari Pekanbaru ya. Aku kan balik lagi tuh. Balik ke Jambi. Habis itu dari Jambi balik lagi lewat Lampung. Nah, nanti kita adain sekali di sana untuk umum ya. Tanggal berapa itu kira-kira, Kojo? Nah, aku pokoknya acara di Jambi itu acara di Jambi itu hari Minggu, acara Pekanbaru itu hari Sabtu. Nah, setelah hari Minggu berarti. Sabtu besok akhir baru ya. Minggu ini tanggal berapa sih? Saya udah sampai lupa tanggal nih. 28, Minggu 28. Nah, berarti mungkin tanggal 1 apa tanggal 2 ya? Oh, udah nyampe Lampung itu. Iya, karena aku benar-benar buru-buru. Aku harus nyampe Jakarta itu maksimal tanggal 3, terus harus ke Jogja, habis itu ke Surabaya, harus ke Bali. Tanggal 7 udah harus sampai Bali. Tanggal 9 ada acara itu yang Malang ya. Tanggal 7 ada acara Bali dulu, habis itu tanggal 9 ada acara Malang. Makanya aku ngejar, nggak bisa, kayaknya ini nggak nyampe ke Medan dulu. Jadi Medan sama Padang itu habis Maret aja, habis acara di Malang deh. Mau tanya lagi satu kok. Yes. Benar ya. Mau tanya, kalau ini ada yang tanya nih dari online. Kalau dari akun utama, misalnya expired, lambat depo 1 hari, itu setelah lambat depo 1 hari, apakah berlanjut lagi atau hangus semua? Enggak, berlanjut. Nggak ngaruh kok. Mau terlambat depo 5 hari pun nggak masalah. Cuman 5 hari itu yang nggak dapat. Oh, cuman itu aja yang nggak dapat ya? Ya. Ya. Depo lagi itu aktif lagi kok. Oke, baik. Kita jaga. Oke. Ada lagi yang lain, guys? Nanya lagi? Boleh. Ya. Banyak tanya bagus. Ya, gini kok. Kebetulan, halo? Yes. Ya, kebetulan kan saya kan kerja di Depok. Oke. Ya, misalkan nih, kan kadang-kadang saya itu kan karena memang pengetahuannya belum cukup, itu kan presentasi itu kan bukan hal yang mudah ya kan. Nah, misalkan nanti saya ada teman-teman yang memang butuh bantuan dari kohnya untuk meyakinkan itu enggak kok? Boleh. Kebetulan di Jakarta Jabodetabek ya, itu saya siapin satu konsultan yang kalian bisa order, bisa pesan, minta bantuan gitu misalnya. Nama konsultan itu adalah Ciputra. Jadi kalau memang pas kebetulan saya lagi jauh,
dan butuh orang yang bisa menjelaskan, boleh hubungi Ciputra. Ciputra. Ya, memang dia konsultan khusus Jabodetabek. Ya, jadi dia boleh dipakai oleh siapapun yang memang membutuhkan. Tapi harus bikin jadwal dulu, jangan dadakan, karena banyak yang memang dia bantu gitu loh. Jadi dia keliling itu sekitaran Jabodetabek. Nah, kalau yang untuk luar pulau itu ada yang namanya siapa namanya, saya sampai lupa nama konsultan. Rudolf. Ada Rudolf. Terus gini toh, misalkan kan untuk meyakinkan kan misalkan 001-nya itu datang kan lebih spektakuler kan gitu. Boleh, nah, itu masalah. saya, maksudnya gini, saya harus mengumpulkan berapa orang untuk bisa mendatangkan engkohnya. Oh enggak perlu seperti itu bro. Aku kalau lagi lewat tinggal ngomong aja butuh, saya datang. Ya. Menghubunginya kemana nih kok? Bastian aja, Bastian. Oh, ya. Ya, jadi nggak perlu harus berapa orang. Cuman intinya gini loh. Kalau memang kalian mau pas saya datang dan Bastian datang, minimal orang yang dikumpulin itu memang orang yang sudah dengar. Jangan yang benar orang yang masih buta, nggak ngerti apa-apa, ajak kita ke sana itu nanti malah nggak nyambung. Betul. Seperti itu ya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Next, ada lagi yang lain, guys? Oke. Untuk Kalimantan. Suaranya putus-putus, Pak. Kalimantan ada jadwal Pak? Ada. Nanti setelah bulan Maret ya, saya ada rencana itu masuk ke kemarin di mana ya? Banjarmasin, Pontianak, sama Singkawang, terus sama satu lagi apa gitu, saya lupa nama kotanya. Bapak di mana, Pak? Oh, saya wilayah mana? Banjarmasin ya. Nah, Banjarmasin ada kok nanti. Saya ada pergi ke sana nanti bareng leader ya. Nanti ditunggu aja Pak jadwalnya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya Bapak urgent, komunitas sudah banyak, tinggal hubungin saya atau Bastian. Nanti kita aturkan salah satu konsultan terbang ke sana dulu. Ya. Oke. Makasih Mam. Oke. Ada lagi guys? Kojo. Oke. Kalau kita mau WD itu ke Huobi bisa nggak? Bisa. Jadi kita bisa WD kemanapun yang memang VD sudah listing. Nggak mesti ke Indodax. Bisa ke Huobi, bisa ke MXP, bisa ke PO. Ya. Sekarang supaya masuk itu berapa lama, Kojo? Kurang lebih kalau dengan kondisi sekarang itu sekitar 14-17 hari ya masalahnya. Kalau waktu kita WD harga PD 18, sekarang harganya misalnya 15, ada pengaruh nggak? Harga mana dia pakai? Oh, tetap harga yang 15 dong, Pak. Oh, gitu. Ya, tetap harga pasar yang kita pakai. Walaupun kita saat WD itu harga PD misalnya 20 gitu ya? Nggak ada ngaruh. Ya. Thank you, bro. Yang baru itu patokannya itu jumlah barangnya, Pak. Jadi misalnya Bapak WD 1000 koin, mau di harga berapapun sampai Indodax ya 1000 koin. Tapi kalau Bapak misalnya mau jualnya di harga 20K, 21K, 22K atau 15K, 16 itu bisa aja. Oh, siap. Ya, yang penting itu tahu perhitungan modal kita berapa. Itu kuncinya di video ya, guys ya. Jadi maksudnya itu saya berkali-kali ngajarin ke tim di grup maupun di Zoom, kita harus tahu modal barang kita ini berapa. Jadi contoh nih, kalau memang kita masuk paket 1000, kita tahu 1000 itu jadi 3000, berarti modal barang kita itu sepertiga harga ya. Nah, contoh hari ini kita anggap harga tertinggi di Huobi atau di Indodax itu harganya Rp21. Oh iya entar. Malam ini nanti subuh ya kita dapat harga barang kita
modalnya itu untuk yang modal 1.000 itu Rp7. Jadi tinggal kalian hitung aja, kalian mau jual di harga berapa, untungnya berapa. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang paketnya misalnya lebih rendah gitu, 200 yang paket 200 ya, 200 itu kan dapatnya sekitar 1,2 kali lipat ya. Nah, tinggal diikutin aja hitungan seperti itu. Berarti modal kita berapa, itu bisa dihitung semua kok. Ya, makanya saya bilang berkali-kali ke teman-teman, di video itu nggak pernah ada kata rugi. Kecuali benar-benar nggak ngerti apa-apa, misalnya harga koin itu nggak pernah dijual, nggak pernah diapa-apain, itu ya bisa rugi gitu ya. Tapi kalau misalnya tahu cara mainnya nggak mungkin rugi. Karena di video itu hitungannya itu untung sedikit atau untung banyak. Begitu ya. Tanya lagi kok. Apa rezeki nanti malamnya lebih ujung. Apa? Nanya lagi. Yes. Halo. Yes, boleh. Nanya, Bro. Ya. Kok ini apa namanya? Kalau misalkan saya buat meyakinkan teman, saya sudah cerita bla 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 bla. Kemudian teman itu nanya, nah ini kita kan beli 1.000 kan, terus dapatnya 3.000. Terus dia nanya, apakah perusahaan itu nggak bangkrut kalau itu gimana? Oh, gampang. Oke, sekarang saya tanya ya, koin ini adalah koin ciptaan yang cuman modalnya itu modal IT, modal ketik gitu loh ya. Dia cuma ciptain 1 miliar koin. Anggaplah kalau dia ada modal itu cuma modal yang untuk pakai token Ethereum, modalnya paling cuma 100 juta. 100 juta dia ciptakan koin sebanyak 10 miliar. Berarti anggapan kita ngomong modal 1 koin itu berapa, kita bisa hitung kan, benar nggak? Nah, sekarang posisinya dengan modal 100 juta dia ciptain koin senilai 10 miliar. Dari harusnya koin ini awalnya harganya 0 semua nih. Tapi sekarang harga koin ini kalau sekarang ya berarti sekitar 200 miliar lebih ya evaluasinya ya. Nah, sekarang dengan kondisi itu dia bayar koin ke kita, ruginya apa enggak? Coba saya tanya. Kan perusahaan nggak ada bayar ke kita rupiah atau dolar atau uang atau apapun. Benar nggak? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kecuali ya perusahaan membayar kita itu tiap hari itu dolar ya atau rupiah, benar-benar tunai gitu ya, itu pasti rugi. Dan saya yakin sekarang Vindi bangkrut kalau dia bicara seperti itu. Oh iya. Maksudnya karena perusahaan itu ininya koin itu ya, kok ya. Betul. Jadi nanti yang dinilainya itu koinnya itu ya. Betul. Ya oke. Kadang-kadang soalnya kalau kita presentasi atau kita ngajak itu kan pertanyaannya itu kan aneh-aneh. Makanya buat jawab. Pokoknya pelan-pelan aja pelajari bagaimana cara jawabnya, apa segala macam, pasti bisa kok. Ya. Iya, siap. Makasih. Oke. Om Jo. Yes. Masalah Bainan gimana Om Bro, Binen? Bainan. Maret launching Maret. Ditunggu aja ya, saya nggak berani kasih bocoran apa-apa. Berdoa. Bocoran dikit apa? Yang bisa bocoran dikit, yang bisa borong. Borongnya jangan borong di market, tapi borongnya di paket yang benar. Ya. Oke. Ya Pak Hendy ya, pokoknya borongnya itu di paket. Ingat, saya selalu bilang ke teman-teman berkali-kali, jangan jadi orang bodoh yang borong di market kecuali kalian benar-benar confident harga itu akan naik. Karena kalau misalnya kalian, kalau untuk simpen jangka panjang, ya wajar kita mungkin borong di market nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau main harian, kita borong terus kita berharap besok bisa untung, lusa bisa untung, itu susah lah. Itu benar-benar untuk yang profesional aja. Saya nggak menyarankan teman-teman komunitas untuk seperti itu. Karena posisinya komunitas kita ini, kita udah dikasih beli 3 bayar 1. Mau cari di mana yang lebih murah. Benar nggak? Siap. Yang lain lah pokoknya lah. Ya. Siap, thank you. Kamsia. Siap, thank you. Ada lagi guys? Bro Ferdi, apa kabar? Gimana kabar NTT? Oh, baik Koko. Ini saya lagi di perbatasan Timor Leste, Koko. Mantap. Ayo sebarkan video sampai Timor Leste, nanti kita terbang bareng ke sana. Ini besok saya ke Timor Leste. Ya. Saya lagi di perbatasan.
Siap, fight ya bro. Mantap. Koko di mana nih? Ya, Tanya lagi kok. Remblong. Koko di mana? Saya di Palembang. Di Palembang. Ya. Nanti suatu saat kunjungi Timor. Siap, pasti. Ya. Mantap Koko, mantap. Siap, semangat. Tanya lagi kok. Oke. Ya, halo. Ya, halo. Untuk yang schedule di Pekanbaru kapan ya itu kan? Pekanbaru aku hari Sabtu udah nyampe sana. Ada acara jam 2 ya Sabtu ini. Oh, Sabtu ya. Ya. Oke. Terus satu lagi kok. Ini ada kasuistis misalkan saat kita prospek kemudian ada yang bertanya terkait dengan pembelian dari perusahaan-perusahaan itu membeli koin VD itu langsung kontraknya itu 5 tahun kah atau per tahun atau per 6 bulan atau gimana sih? Banyak macam. Jadi sebenarnya kalau mau cari tahu lebih mudahnya tinggal email ke emailnya perusahaan, ada email di sana untuk pasang iklan. Nah tinggal ditanya aja bagaimana caranya, sistemnya, apakah ada yang bulanan, atau tahunan, atau per 6 bulan, per 3 bulan. Saya pribadi saya belum pernah coba mengenalkan yang mau masang iklan. Jadi saya juga gitu. Cuman kalau memang mau cari tahu detailnya boleh langsung email ke perusahaan. Oke, yes. Oke? Ya. Oke. Thank you. Ya, ini karena baterai sudah mau lowbat, jadi kita sudahin pertanyaannya. Sharing dari saya sedikit. Ya, saya berharap ini kan banyak nih teman-teman saya lihat nih dari buka Zoom aja ini udah banyak buka pejuang ya. Buka pejuang, ada master-master lah yang udah jago-jago lah, yang udah lama juga di VD. Pesan saya cuman ayo kita berjuang bareng-bareng, berjuanglah bareng saya. Karena di sini kita ada harapan untuk benar-benar berubah hidup kita. Saya nggak mau jual mimpi, saya nggak mau jual harapan lah. Ya. Mungkin banyak kalian tahu di grup setiap hari orang sudah sharing bagaimana mereka merubah hidupnya di VD. Ya, kalau masalah hambatan, halangan atau apapun lah ya, namanya bisnis pasti ada. Tapi kita lihat ya, selama setahun ini perusahaan sangat profesional menanggapi kita. Perusahaan juga selalu menciptakan ekosistem baru, mereka juga berusaha, dan yang pasti mereka juga sama-sama berjuang bareng kita gitu loh. Ya. Mungkin sekedar informasi, Matthew sampai hari ini dia masih di Shanghai, dia nggak pernah balik ke Singapura ngunjungin keluarga apa, karena dia lagi bangun ekosistemnya. Ya, dia juga ya fight mati-matian lah. Jadi saya berharap mungkin teman-teman lihat saya kenapa sih saya masih fight segini parahnya buat VD gitu, sampai masih mau keliling-keliling. Karena target kita itu ya kalau uang di saat VD maju, saya yakin teman-teman yang sudah member ini semua pasti akan merasakan sukses. Tapi yang kita mau ini sekarang ini adalah VD ini bisa seimbang, sejajar dengan startup-startup yang lain. Ya, kalau mau bilang perjuangan berat nggak? Pasti berat. Ya, nggak ada perjuangan yang nggak berat. Indonesia merdeka aja berjuang berapa lama, benar nggak? Nah, yang penting kita yakin kita sama punya satu visi, satu misi. Kita yakin kalau VD ini sudah di jalan yang benar. Karena sehebat-hebatnya bos kita menciptakan teknologi, kalau kita gagal jualan, kita gagal mempromosikan apa yang dia ciptakan itu. Ya, kita harus sama-sama paham itu. Ya. Jadi jangan berpikir bos bisa kerja sendiri. Nggak ada yang namanya startup bos itu bisa kerja sendiri. Mereka butuh komunitas yang kuat, komunitas yang solid, komunitas yang mau berjuang bareng. Anggap VD ini adalah milik kita semua. Ya, milik VD ini memang bukan punya bos doang. Karena tanpa kita pun VD ini nggak jalan. Kita tanpa bos juga kita pun nggak bisa jalan gitu ya. Jadi sama-sama punya perasaan saling memiliki perusahaan ini. Jadi kalaupun ada problem apapun, kita rame-rame bergandengan tangan, kita lewati badai itu bareng-bareng. Oke? Jadi saya berharap sekali lagi buat teman-teman yang
udah berjuang roadshow di jalan, nggak pulang-pulang. Saya percaya kita akan petik hasilnya mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi. Tapi saya yakin kalau kita sama-sama berjuang, saya yakin kita semua bisa capai mimpi kita. Ya, ayo kita fight lagi untuk 2-3 tahun ke depan. Kita benar-benar buktikan kepada dunia kalau kita bawa PD ke level yang lebih tinggi. Oke, mungkin segitu aja dari saya, teman. Untuk semuanya yang belum pernah saya ketemuin, saya harap one day kita ketemu tatap muka, karena saya lebih suka sharing offline dibanding online. Dan cuman karena keterbatasan tenaga dan waktu, hari ini kita cuma bisa berjumpa di Zoom. Oke, jadi jangan pernah bosan meneriakkan kata aku menunggu kelas Moremblong. Semangat semuanya. Bye. Aku menunggumu di PD. Aku menunggumu di PD. Gaspol.